Apa urusannya ibadah antara umat kepada Tuhannya, kemudian antum yang bukan umat dan bukan bagian daripada hubungan sakral antara umat dan Tuhan ini datang kemudian menyetop urusan ibadah ini. Ini nggak pernah dikemukakan dan dicarikan jawabannya yang cerdas. Nah ini perlu kita taruh di atas meja dan kita bahas dan carikan jawaban yang keluar, yang cerdas, yang tepat. Ini adalah salah satu gerakan cerdas yang perlu kita ambil supaya omong-omongan kita ini cuma tidak makan waktu aja, tapi betul-betul bisa datang dengan satu konsepsi dan jalan keluar yang cerdas, yang bisa kita tawarkan kepada penguasa sebagai kekuatan tertinggi di dalam negara kita ini. Karena mereka itu bukan bagian daripada hubungan sakral antara umat dan Tuhannya sendiri. Kita nggak ke masjid lalu menyetop urusan sholat mereka, karena itu bukan urusan kita sebagai pihak ketiga yang di luar garis, dan itu bukan Tuhan kita yang mereka sembah. Jadi ngapain kita masuk ke situ lalu sok tahu dan melarang dan menghentikan ibadah mereka? Itu kan nggak kita lakukan. Marilah hal yang sama itu kita tuntut dari mereka juga, supaya mereka tahu diri, mawas diri, dan akhirnya memperbaiki diri pada masalah-masalah nasional yang belum ada jalan keluarnya. Yang dikatakan oleh Jokowi itu hati-hati, hati-hati. Itu bukan jawaban terhadap persoalan yang muncul itu. Nggak ada perubahan, nggak ada yang menyetop kelakuan yang nggak cerdas seperti itu untuk datang belusuk masuk ke dalam gereja dan menghentikan ibadah yang sedang berlangsung. Ini hal-hal yang perlu kita ambil. Makanya mau kita munculkan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh cerdas, supaya mereka bisa menyuarakan, menggemakan masalah-masalah yang perlu kita carikan jalan keluarnya. Saya boleh jual Pak Paul Sang ini. Pak Paul Sang ini mau ditangkap polisi, itu polisi moralnya Indonesia, polisi pesanannya, bukan polisi satu keseluruhan negara Republik Indonesia yang perintahkan. Ini kepanjangan tangan dari seorang tokoh politik yang Muslim, yang Islam, yang punya garis keras, perintahkan kepada salah satu petugas Polri, tangkap orang itu. Syafruddin tangkap di Amerika. Itu polisi moral itu. Bukan semua polisi setujui. Baru ada yang bertanya kepada saya, Pak Tiri, kenapa kamu bisa? Ya, saya bilang bicara. Sedangkan Abdul Somad sudah melawan negara, kamu tidak tangkap. Si Amerika. Ya, shalom Pak Paul dan Shalom. semua saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi menyambung usulan dari Pak Andi tadi sebagai kelanjutan daripada sarasehan yang kami adakan di Amerika, maka ada beberapa masalah yang mau kita laser fokuskan untuk bisa ditaruh di atas meja untuk kita telaah bersama dan kemudian untuk ditindaklanjuti supaya bisa menghasilkan suatu jawaban yang konkret sebagai jalan keluar daripada satu stagnasi atau kemacetan yang terus hadir di antara kita, yang katanya bangsa yang hebat, yang besar, yang ternyata kurang cerdas untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya simple saja menurut saya. Misalnya saja, di dalam masalah yang menjadi topik hangat dan bola panas, yaitu mengenai masalah pelarangan ibadah. Dalam masalah inilah kita mau supaya Galarua ini sebagai ujung tombak daripada orang-orang yang punya akal sehat dan otak waras
untuk menyoroti permasalahan penting seperti ini untuk bisa diberikan usulan dan jalan keluar kepada pemerintah sendiri sebagai penguasa yang bisa menertibkan keadaan-keadaan yang sudah keluar jalur seperti ini. Jadi kalau kita undang Johnson Panjaitan sebagai pengacara yang cukup cerdas, kemudian Karni Ilyas sendiri yang sudah pernah hadir beberapa kali di tengah-tengah kita yang mungkin masih ada yang meragukan, ya kita undang saja sebagai pembicara yang mau kita artinya minta pandangan-pandangan mereka karena mereka punya pengikut-pengikut yang cukup besar yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita terima sebagai orang-orang yang bisa mencari jalan keluar. Misalnya saja kembali kepada masalah pelarangan ibadah ini. Apa urusannya ibadah antara umat kepada Tuhannya, kemudian antum yang bukan umat dan bukan bagian daripada hubungan sakral antara umat dan Tuhan ini datang kemudian menyetop urusan ibadah ini. Ini nggak pernah dikemukakan dan dicarikan jawabannya yang cerdas. Nah ini perlu kita taruh di atas meja dan kita bahas dan carikan jawaban yang keluar, yang cerdas, yang tepat. Ini adalah salah satu gerakan cerdas yang perlu kita ambil supaya omong-omongan kita ini cuma tidak makan waktu aja, tapi betul-betul bisa datang dengan satu konsepsi dan jalan keluar yang cerdas, yang bisa kita tawarkan kepada penguasa sebagai kekuatan tertinggi di dalam negara kita ini. Karena mereka itu bukan bagian daripada hubungan sakral antara umat dan Tuhannya sendiri. Kita nggak ke masjid lalu menyetop urusan sholat mereka, karena itu bukan urusan kita sebagai pihak ketiga yang di luar garis, dan itu bukan Tuhan kita yang mereka sembah. Jadi ngapain kita masuk ke situ lalu sok tahu dan melarang dan menghentikan ibadah mereka. Itu kan nggak kita lakukan. Marilah hal yang sama itu kita tuntut dari mereka juga, supaya mereka tahu diri, mawas diri, dan akhirnya memperbaiki diri. Inilah langkah-langkah positif yang bisa kita ambil langsung kepada masalah-masalah nasional yang belum ada jalan keluarnya. Yang dikatakan oleh Jokowi itu hati-hati, hati-hati. Itu bukan jawaban terhadap persoalan yang muncul itu. Nggak ada perubahan, nggak ada yang menyetop kelakuan yang nggak cerdas seperti itu untuk datang belusuk masuk ke dalam gereja dan menghentikan ibadah yang sedang berlangsung. Ini hal-hal yang perlu kita ambil. Makanya mau kita munculkan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh cerdas, supaya mereka bisa menyuarakan, menggemakan masalah-masalah yang perlu kita carikan jalan keluarnya. Kurang lebih demikian itu, Pak Paul. Silakan. Lanjut. Ya, seperti dikatakan memakan anaknya sendiri aja, itu teorinya begitu ya. Tapi saya mencermati pembicaraan dari pertama sistem ketatanegaraan. Sebenarnya bukan jujur-jujur, bahasa-bahasa itu sudah lama kita bahas. Ya bukan 30 tahun lah masalah MPR itu bersindikasi dengan siapa. Sudahlah, memang negara kita jujur ada kulturnya, budayanya, politiknya itu dari zaman Soeharto sampai sekarang sudah sulit mau dirubah. Mungkin bapak-bapak tanya, Pak tadi apa alasan sudah? Iya, selama Islam berkuasa itu negara kita kan memang negara sudah dikutuk. Kalau Islam biar you mau bicara ganti sana gonto sini, jujur aja kita lihat dulu populasi penduduk siapa mereka. Kan kekuasaan di Indonesia tergantung ke populasi penduduk. Jangan lalu kita bicara MPR, DPR, legislatif, eksekutif, yudikatif, ya teori-teori Montesquieu apa semua itu udah di luar kepala.
persoalannya yang saya bilang selalu, eksistensi dinamika fenomena di Indonesia sekarang di sistem kepemerintahannya. Kita juga di sini teman-teman kalau bicara tentang Pancasila, ya, bicara konstitusi, pintar semua. Ya, negara ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian urutan di mana ada peraturan perundang-undangan, ada keputusan menteri, bla bla lain sebagainya. Oke. Ini kita sudah tahu bersama. Tetapi kita ambil yang puncaknya itu, di substansinya itu, negara kita tidak akan maju. Kita mau ngomong sampai nenek moyang begini kan, kecuali ya saya bilang tadi, tapi nggak boleh dilakukan. Kalau kita mencari sensasi murahan, kita itu kan sensasi murahan untuk cari popularitas. Itu tidak diajarkan di dalam Kristen. Bagi kita tidak diajarkan. Tetapi sebenarnya kalau mencari perhatian dunia seperti itu. Karena kalau kita tahu, kita jujur aja terbuka di Indonesia, teman-teman di mana saja berada. Itu mainstreamnya, itu mastermind-nya di negara Indonesia adalah si, boleh sebut saja si tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, MUI yang sudah berkontrol di dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka sudah sistemik, saya bilang sudah sistemik di sistem ketatanegaraan Indonesia, sudah sistemik dan organik. Mungkin Anda mesti paham, sistemik dan organik. Mereka sudah bertumbuh bertelur di semua departemen. Di pertahanan keamanan juga mereka sudah bertumbuh. Baru ada yang bertanya, Pak Teddy, coba buktikan. Ya, buktikan ya kasus Depok Pertamina. Si wakil presiden itu bilang bagaimana Pertamina dipindahkan. Kemudian si Luhut bilang kok negara dikalahkan dengan, kan gejala fenomena udah kelihatan. Tapi itu kita nggak usah bahas terlalu jauh. Mungkin kita berpikir terlalu jauh. Yang kita pembahasan tadi bicara, anggota MPR sudah nggak boleh dipercaya. Anggota DPR. Itu pembagian kekuasaan. Karena di negara kita, orang lebih cepat cuci tangan. Kita harus tahu bersama bahwa antara legislatif, eksekutif, mereka lagi konflik. Konfliknya begini, itu urusan mereka, bukan urusan kami. Ranah kami ini. Begitu kan, kalau kita tahu aturan bertata negara, kalau kita pun berkecimpung di dalam menjadi seorang anggota dewan, kita akan bilang, itu persoalannya itu eksekutif, bukan legislatif. Kita ke ranah itu. Sekarang kalau kita ranah ini, kita berdiri ranah ini, umpamanya contoh lah, kita ini adalah wakil rakyat. Berarti kalau selalu anggota MPR, DPRD daerah, mereka cuma melihat keluhan rakyat. Kalau ada keluhan rakyat yang benar-benar signifikan, mereka adopsi itu, mereka bawa ke pemerintah. Ini salah satu mekanisme. Ini bukan sembarangan si anggota MPR ini serang si eksekutif, walaupun Anda katakan bahwa mereka sudah, saya bilang sudah kolusi. Sudah si punya pertambangan ini yang memutuskan. Ini kan biasa itu, anggota MPR punya pertambangan ini, dia paksa Menteri Pertambangan keluarkan izin. Itu udah lama, bahasa lama dari dulu. Itu zamannya Pak Galaksi sudah tahu dari dulu gaya begitu. Ya, saya tahu, Pak Galaksi tahu sejarah dulu, menteri-menteri itu anaknya kayak kalau datang ke Amerika. Itu sekarang apa yang kita harus rubah? Itu kan pertanyaannya. Ya nggak bisa rubah negara kita selama Islam berkuasa. Ya mudah-mudahan ini ada pakar-pakar sosiologi, psikologi, apa semua, pakar ketatanegaraan di negara kesatuan. Saya senang kalau ada staf menteri dengar atau ada dari anggota dewan negara. Saya percaya di Zoom ini ada mereka mendengar, tetapi mereka tidak mau menunjukkan wajah, tidak mau menunjukkan eksisnya, karena ini sudah live di YouTube. Mereka pasti lihat, apalagi mendengar YouTube-nya Paul Sang. Mereka mendengar. Saya tahu Bakin lagi mengawasi, Bais lagi mengawasi, Departemen telekomunikasi dan apalagi saya mengerti semua. Mereka lagi awasi, mereka lagi dengar apa yang kita percakapkan. Cuma percakapan kita jangan bagaimana mencoba
anggota-anggota negarawan itu berubah. Enggak bakal itu. Yang kita hadap yang substansinya. Contoh, saya bilang substansinya sederhana. Masalah kasus si Margono itu. Ngapain lu ke Irian? Apa you bagi-bagi cangkul? Saya dibilang itu bagian, itu apa lama. Itu gejala lama. PKI pun saya bilang melakukan kasih cangkul. Baru saya katakan kepada mereka, kalau you jago Bro Teddy, apa yang harus Anda lakukan supaya Irian Jaya aman? Saya bilang bangun gereja di sana. Bangun gereja besar-besaran di sana. Bikin okumene besar-besaran di sana. Karena mereka dengar di sana cuma pendeta. Baru ada lagi bertanya, Pak, asumsinya bagaimana kalau bicara begitu? Saya bilang dulu tahun 83, 84, 85, beberapa mahasiswa dari Irian Jaya sekolah ke Manado. 10 mahasiswa Irian saya tanya, 11 jawab mereka memisahkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu gejala lama, bukan dibahas sekarang. Itu sebab itu saya tegur Margono, saya boleh tegur si Pangap itu. Salah. Bangun gereja besar-besaran di sana, jangan bangun masjid tidak ada orang, dibangun masjid, dibangun musola. Itu yang jeleknya negara lakukan. Nah, ini yang saya bilang, negara kita tidak akan maju karena Islam itu sudah tersistemik, terorganik di negara kita. Itu kan dari dulu pokoknya di situ. Seandainya ini kita terbuka, ya negara kita sebenarnya sudah maju. Ya, saya bilang lagi, pertama-tama ya, saya boleh jual Pak Paul Sang ini. Pak Paul Sang ini mau ditangkap polisi itu polisi moralnya Indonesia, polisi pesanannya, bukan polisi satu keseluruhan negara Republik Indonesia yang perintahkan. Ini kepanjangan tangan dari seorang tokoh politik yang Muslim, yang Islam, yang punya garis keras, perintahkan kepada salah satu petugas Polri, tangkap orang itu. Syafruddin tangkap di Amerika. Itu polisi moral itu. Bukan semua polisi setujui. Baru ada yang bertanya kepada saya, Pak Teddy, kenapa kamu bisa? Ya, saya bilang bicara. Sedangkan Abdul Somad sudah melawan negara, kamu tidak tangkap. Sedangkan di AS cuma dihukum 5 bulan, kamu hukum 10 tahun, 5 tahun si B. Di mana hukum di Indonesia ini argumentasi yang jelas, yang kita harus lawan ke pemerintah. Gejala-gejala ini yang kita lihat, kan saya sudah bilang tadi, masalah kasus apa itu kehancuran depo Pertamina. Kita boleh ambil apa gambaran daripada situ. Masalah kehancuran Irian Jaya, kita ambil dari gambaran di situ. Pembangunan si Sri Mulyani kemarin, wawancara dengan Andi, ditanya pajak itu mau arahkan kemana? Dia bilang ke musola dan pesantren. Negara kita memang sudah rusak. Ya sekarang, kemarin dulu saya juga berasumsi, si salah satu pajak yang ketangkap kemarin itu, karena kasus antara, saya bilang ini kasus Islam dan Kristen. Jangan bawa karena dia korupsi dan lain. Atau bilang Ruby punya mobil Jeep ini, saya aja sebentar udah boleh beli mobil Jeep seperti itu. Atau bolehlah sebentar saya beli motor gede itu. Saya bingung kok di Indonesia diangkat akar Robinson apa mobil-mobil itu. Saya nggak masuk. Itu Pak antara Islam dan Kristen. Bukan antara si maling dan bukan maling. Cuma ceritanya panjang, saya bilang kemarin. Waktu si bapak itu ketangkap, mulailah semua dari konco-konconya satu departemen itu, Pak, tolong jangan bawa nama-nama saya ya. Kan saya udah bilang, jangan tolong bawa. Akhirnya terbongkar kan. Saya sudah yakin, kalau si satu ketangkap, semuanya udah kayak seperti kucing kesiraman air. Karena mereka juga satu di dalam itu. Akhirnya benar. Ah, sekarang si Mahfud ini mulai bongkar. Oh, ada kebocoran. Ini cerita lama itu Mahfud Endi, saya dalam hati. Mau bilang ada kebocoran ini, itu biaya cukai, ini pajak, ini. Itu bahasa lama itu. Karena apa bahasa lama? Saya bilang karena you punya Islam itu tidak ada kejujuran, tidak ada ketegasan, tidak ada integritas di dalam bernegara. Karena apa? Islam lah. Budaya Islam itu rakus, serakah. Tidak punya integritas, tidak punya komitmen, tidak punya konsekuen tidak bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Yang orang minoritas ini yang lebih jelek. Semakin dikatakan minoritas, semakin minor hidupnya. Nanti saya ulang lagi, kalau Anda minoritas, berdiri negara Kesatuan Republik, belajarlah mental mayoritas. Itu
Baru ada orang tanya, Pak, kenapa coba kamu buktikan? Saya dulu, ya kalau ini pohon bisa bicara, saya itu ada kerusuhan di Jakarta. Saya tinggal di Krekot Bundar 11. Saya masih ingat itu. Saya pakai pentungan lah, perusuh-perusuh dari mana, saya berani. Tapi saya bingung, si Cina-Cina teman saya, ya, yang dari Bangka, sembunyi di kamar, semua pada ketakutan. Nah, sekarang mari kita bangun, kita semangati minoritas-minoritas ini menjadi mayoritas. Itu yang kita harus gambarkan. Kemarin saya juga bangga ada dukungan dari Paul Sang. Ya, saya dengar baik-baik. Kan berdiri negara Kesatuan Republik Indonesia, kita berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 45. Ya kan, kalau kita lah, saya bilang, saya ini ada, ngapain you mau tutup? Ya mau lawan dong. Lawan. Ya lawan, tapi pakai undang-undang, pakai hukum, supaya mereka gerah. Kita kan di sini bahasa toleransi. Saya akan pulang juga, saya akan pulang. Saya nggak ada sedikit ketakutan apapun. Pendapat saya pun tidak bisa dibeli, jujur aja. Yang penting punya konsep yang jelas, bahwa kita berdiri dalam kebenaran, kejujuran, keadilan. Tidak ada embel-embel lain lah. Itu. Kita udah tahu masalah kasus Alvin Lim, itu dia yang membongkar itu sarang tikus. Ya, orang lain mengambil keuntungan dari pembongkaran sangkar tikus itu. Robot lah, judi online lah. Siapa yang membongkar Biangka Ladi? Dia. Tapi orang lain yang mengambil keuntungan di situ. Siapa yang mengambil keuntungan itu? Si Islam garis keras itu. Mengambil keuntungan. Baru kemudian saya jujur juga. Saya dukung Pak Pastor Paul. Bicara cokro itu kalau kita bicara, nonton itu videonya, nonton itu, orangnya kalau bicara ada frekuensi itu dia di tengah. Kalau kan kita ini jujur aja, skak mati aja. Jujur terbuka lah. Jangan ada embel-embel kira-kira barangkali, nggak ada. Saya bilang kalau Jokowi, saya kan sudah bilang si Jokowi, hati-hati. Ya, saya dengar itu dari Pak Paul, ada meta apa di belakang itu. Kalau saya sedikit, ya psikolinguistik yang saya gunakan untuk pendekatan itu. Ya di negara kita, kalau kita bicara di YouTube ini udah banyak yang dengar. Tapi kita jangan embel-embel memberikan pendidikan pengajaran. Mereka lebih pintar bagaimana merubah sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kita lakukan sekarang langsung kayak main catur gitu. Yang itunya, yang besarnya kita skak, jangan yang kecil-kecil. Kita hantam rajanya terus. Kalau enggak sternya yang kita hantam, jangan perwiranya. Nah, ini salah satu trik kita di media ini untuk menjual negara kita. Negara kita tak sebentar saya ke UN. Saya boleh bicara ke UN sebentar. Saya boleh masuk ke Kemenlu hari ini, boleh. Besok boleh. Saya sampaikan unek-unek saya. Bukan saya mau menyampaikan pada saudara saya tidak mampu. Saya mampu untuk menyampaikan masalah hak asasi manusia di Indonesia. Masalah berapa orang ditembak polisi di Papua. Itu sudah masuk di dalam tata acara mereka. Itu pembantaian. Kemudian saya dengar dari Pangap. Dibilang ini bukan operasi militer. Ini adalah untuk melakukan orang-orang yang melanggar hukum. Saya bilang, you mau definisi operasi militer lah, you mau definisi ini untuk penegakan hukum lah. Saya bilang, ini ada salah di negara kita, itu yang ada lihat. Nah, itu yang saya tolong lah. Saya ulang lagi, si Pangap, si Kasat, si Polri, si Jaksa Agung, itu pesanan politik semua untuk duduk di jabatan itu. Tetapi saya bilang, kalau seorang tentara, seorang Polri, seorang Jaksa Agung, dia punya integritas, ya, punya integritas, punya kredibilitas. Dia berani bicara, saya berdiri di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ini Pancasilais. Saya ini Undang-Undang Dasar didasarkan dengan Konstitusi. Saya ini berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ini berada di negara hukum. Siapa yang berindikasi, mau presiden, wakil presiden, mau siapapun, ada indikasi mau memecah belah negara Kesatuan Republik ini, saya babat. Nah, itulah saya bilang negarawan asli. Kan negarawan kita lebih banyak toleransi. Nah, itu yang kekalahan di negara kita. Karena apa? Sudah dikooptasi
dengan Islamnya itu. Kita jual Islam ya, kesalahan. Di mana di negara dunia ini maju karena dipimpin Islam? Kita bikin generalisasi. Atau kalau kita sekolah dulu, kita juga bikin premis minor, premis mayor. Semua negara Islam bangkrut, semua negara Islam hancur. Tinggal masalahnya di Indonesia, kapan mau hancur? Nah, ini yang di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga bersama-sama teman-teman ini selalu mengupdate perkembangan negara kita. Ya, kita teman-teman, ya, terima kasih lah teman-teman di mana saja berada. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin ada negarawan dengar ini, ya. Yang saya cuma sampaikan bagaimana Irian Jaya itu bisa menyatu dengan Indonesia sama aja satu. Saya bangun gereja besar-besar di sana karena di sana rakyat di sana cuma dengar pendeta. Mereka cuma dengar pendeta. Pak Paul Sang juga saya cuma sampaikan. Saya sudah ulang-ulang kenapa si pilotnya New Zealand itu yang mereka ambil sebagai tameng. Di sana Pak, jujur buka di Google. Sudah ada orang Belanda, Inggris yang jadi misioner. Mission, bawa kabar Injil di sana, bawa pengobatan di tengah-tengah hutan. Kenapa? Sebenarnya mereka yang gampang diambil. Kenapa yang di pilot itu yang diambil? Buka di YouTube, lihat itu orang banyak misioner dari Eropa, Amerika. Ada di Irian itu, lagi mengabarkan Injil. Itu udah dilakukan tahun 30-an, 40-an, 60-an. Udah lama, kenapa nggak diambil? Kenapa si pilot ini yang diambil? Karena negara tidak ada strategi, saya tahu itu strategi itu. Begitu-begitu tahu di kepala saya begitu. Tapi ya ini, yang satu yang saya bilang kelemahan di negara kita adalah kita mau rubah undang-undang sampai di langit di bintang, enggak bakal itu undang-undang. Pancasila aja sudah dijilati. Ya sudah ulang-ulang enggak dipakai itu karena Islamnya itu. Islam itu berkuasa bukan jujur berkuasa untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia keadilan. Mereka lagi mengeraup keuntungan ke negara untuk kepentingan mereka sendiri, untuk klan mereka sendiri. Ada yang tanya, buktikan Pak Teddy. Buktikan apa? Bangun masjid aja berapa di kota-kota besar di Indonesia? Nah ini masih di Jawa Barat. Nanti lagi di Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu dibangun masjid dengan triliun itu. Sekarang itu yang kita lawan. Yang benar-benar tidak, saya bilang. Pak Teddy sebenarnya kalau kamu punya, bangun rumah sakit besar dong. Kalau kamu mau Islam mau jadi besar. Bangun yayasan-yayasan pendidikan yang besar. Bangun rumah sakit yang besar. Bangun apartemen yang besar. Itu semua yang dibangun. Bangun fasilitas umum, fasilitas sosial. Jangan dibuang ke masjid. Itu pembuangan uang percuma. Ya kalau saya mau Islam jadi besar di Indonesia gampang. Dengar otak saya bangun universitas yang berliberal. Bangun apa aja, pesantren yang baik. Semua dia, jangan di pesantren itu dibuat pesantren cuma mengambil keuntungan ke Pemda untuk mendapatkan anggaran. Tanya sama yang bangun madrasah itu pesantren. Cuma jago sodorkan proposal untuk mendapatkan anggaran daerah dan anggaran negara. Lalu memperkaya diri si pimpinan yayasan. Baru diajarkan di pendidikan di situ bagaimana Anda ya merubah sistem negara. Diajarkan di situ Islam garis-garis keras untuk melawan negara. Tetapi Bakin diam, Bais diam. Kendati sudah diajarkan mengakar. Itu kekalahan negara kita. Si Menteri Pendidikan tidak pernah melihat kurikulum apa yang Anda ajarkan di pesantren. Kalau kita dulu Pak masih kelas 1, Pancasila udah hafal dari 1 sampai pertama. Itu semua saya bilang kemarin pahlawan di Ponegoro, Imam Bonjol, R.A. Kartini, yang Jawa itu waktu saya tahun 70-an yang pahlawan Jawa itu sudah ada di almat dinding di depan guru saya. Ditaruh di situ Presiden Hamengkubuwono ke-9, Presiden Soeharto, Mukadimah, semua kita hafal. Coba tanya anak-anak pesantren. Dia tahu pahlawan nasional. Dia tahu tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar bab per pasal. Kita di SD sudah diajarkan. Ya saya bingung ini Menteri Pendidikan apakah dia melihat kurikulum yang diajarkan ke madrasah, pesantren, masuk lagi ke perguruan Islam lagi.
demo lagi melawan negara. Nah, kemudian kita langsung berasumsi, kan kita di sini enak. Ini polisi ini digunakan sebagai ajak proyek. Ya. Polisi Oke. bilang, ya, terima kasih. Anton dulu nih, Anton. Biar ini, Anton silakan. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat